Bagaimana kabarnya hari ini, dulur? Semoga semua tetap selalu diberi kesehatan, limpahan rezeki, dan juga yang pastinya berkah ya, dulur. Untuk kali ini Mas Bro hanya berimajinasi ya, atau ingin sharing lah. Jadi bagaimana misalkan jika kita saat ini stop tidak ikut BPJS Kesehatan lagi, stop untuk ikut jadi peserta BPJS. Simak terus ya, dulur. Jadi ini hanya sekedar sharing pengalaman dan mungkin juga nanti bisa menginspirasi dulur-dulur semua. BPJS Kesehatan hadir, diberikan oleh pemerintah, didirikan oleh pemerintah dan negara untuk memberikan layanan kesehatan yang mungkin oleh sebagian warganya dianggap memberatkan, tetapi banyak sekali manfaat juga yang dirasakan oleh kita atau dulur-dulur semua yang memang membutuhkan layanan kesehatan. Dan hampir di semua negara itu punya layanan kesehatan, dulur. Ya, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Sistemnya seperti asuransi, tetapi ini dikelola oleh negara. Tapi lantas tiba-tiba kita ingin stop, kita tidak mengikuti BPJS Kesehatan. Stop ikut BPJS Kesehatan. Jika yang pertama adalah kita sudah merasa mampu dan tidak membutuhkan layanan kesehatan secara murah dan gratis. Jadi ketika kita mengalami kesehatan kita terganggu atau resiko datangnya penyakit, dengan inflasi yang saat ini, dengan kenaikan yang hampir 20-25% per tahun untuk biaya kesehatan, dulur, termasuk biaya layanan rumah sakit dan sebagainya. Jika kita tidak memiliki payung, jika tidak memiliki perlindungan terhadap kesehatan kita, terhadap resiko yang nantinya akan muncul, dan kita merasa diri kita hebat, diri kita kuat dan gak mungkin sakit, silakan saja tidak ikut BPJS Kesehatan jika itu dirasa memberatkan. Tetapi ketika kita sudah mendapatkan manfaatnya, Anda akan jauh merasa beruntung ketika memiliki perlindungan seperti asuransi ataupun BPJS ini. Ketika Anda ikut asuransi swasta misalkan, Anda harus keluarkan 500 sampai jutaan rupiah per bulan, dan itu adalah investasi sebenarnya, investasi untuk mengalihkan resiko ketika datangnya penyakit, dan tidak akan mengurangi aset-aset kita, tidak akan menghilangkan aset-aset kita ketika kita sakit. Bayangin, ada satu rekan saya di satu asuransi swasta ya, dia juga agent, beliau agent senior ya. Beliau terkena kanker payudara. Ketika di cover dan dilayani oleh asuransi swasta, yang dia habiskan dalam 1 tahun dan di cover oleh asuransi tersebut adalah senilai 2,1 miliar rupiah. Bayangin, itu kalau di asuransi swasta yang all risk ya, jadi semuanya ditanggung. 2,1 miliar hanya untuk kanker payudara. Bayangkan jika kita di ekonomi menengah ke bawah, kita tidak punya perlindungan seperti BPJS, apapun segmennya. Kalau kita bekerja ikut PPU, kalau kita mandiri wira swasta bayar sendiri iurannya. BPJS tidak membedakan layanan, kecuali mungkin layanan di kamar dan satu lagi kesesuaian rumah sakitnya. Kalau layanannya sama, dulur ya. Jadi kelas 1, 2, 3 itu obatnya sama, layanannya sama. Ketika Anda butuh cuci darah, semuanya sama, bednya sama, layanan obat yang diberikan juga sama, cuci darah, kemoterapi. Bahkan ada dulu teman ibu saya, sebelum dia ikut BPJS, dia merasa saya sudah kaya, uang saya banyak, tanah saya banyak,
dan saya siap menanggung ketika saya harus cuci darah. 5 hektar sawahnya habis hanya dalam jangka waktu 1 tahun untuk perawatan cuci darah saja, termasuk operasi yang harus dijalani ketika menjalani itu. Begitu juga dengan kemoterapi. Jadi stop ikut BPJS ketika Anda sudah merasa mampu untuk membayar tanggungan semua biaya rumah sakit ketika Anda sakit. Karena sakitnya itu kita tidak akan pernah tahu kapan datangnya. Yang kedua, stop ikut BPJS ketika kita sudah merasa kita bakalan tetap sehat sampai akhir hayat. Kalau kita sudah punya ketetapan seperti itu dalam hati, hanya 2 dulur yang ada di dunia ini yang menjadi kepastian, yaitu orang pasti tua dan orang pasti mati atau meninggal dunia. Jadi hanya 2 ini ketetapan untuk yang bisa dipastikan. Orang pasti akan nambah tua dan orang akan pasti meninggal atau mati. Stop ikut BPJS ketika kita merasa dalam hidup kita akan selalu sehat, tidak perlu bantuan kesehatan apapun, saya masih bisa beli obat, saya masih berobat, jalan bisa, dan ketika rawat inap, apapun resikonya saya tanggung sendiri. Jadi BPJS ini hadir sebagai payung dulu, sedia payung sebelum hujan. Hampir semua tagline asuransi seperti itu. Jadi kita memberikan perlindungan sebelum resiko itu datang. Tapi kenapa seakan saat ini tidak adil pemerintah misalkan? Ada yang gratis, ada yang bayar. Saat ini dengan asas gotong royong, maka peserta BPJS dari beberapa segmen tersebut melakukan subsidi silang terhadap siapa-siapa saja yang tidak mampu. Perlu dulur-dulur ketahui ya, BPJS segmen PBI APBN itu kuotanya sangat banyak dulur. Ya. Tinggal bagaimana kita yang memang betul-betul tidak mampu atau kurang mampu bisa menerima itu. Jadi selalu cek statusnya di website DTKS Kemensos. Bagi dulur-dulur yang saat ini mendapatkan bansos seperti PKH, KIP, ya, kemudian BPNT, BLT, selalu cek apakah nama dulur-dulur semua juga nanti masuk sebagai penerima manfaat PBI. Atau bisa melalui desa. Nah ini yang seringkali masih tebang pilih. Jadi aparatur desa harus benar-benar tahu siapa warganya yang membutuhkan layanan kesehatan dan memang betul-betul tidak mampu. Berikanlah fasilitas BPJS Kesehatan ini kepada mereka. Fasilitasi mereka untuk mendapatkan BPJS PBI. Jangan persulit wargamu. Karena kuotanya masih ada. Kuota APBN maupun untuk pemerintah-pemerintah daerah yang memberikan kuota untuk masyarakatnya mendapatkan pelayanan kesehatan gratis kelas 3 yang dinamakan dengan BPJS PBI APBD. Nah, kekurangannya untuk APBD ini adalah tidak bisa digunakan di daerah lain, itu saja. Tetapi jika untuk berobat di daerah tersebut, baik puskesmas, vaskes kesehatan maupun di rumah sakit, semuanya gratis. Jadi dulur, sebelum benar-benar stop untuk tidak menjadi peserta BPJS, renungkanlah dulu. Kita memang butuh payung agar kita bisa mendapatkan keringanan. Kita menyelamatkan keluarga kita dari kehilangan aset-aset yang nantinya mungkin bisa kita jadikan warisan dan lain sebagainya. Itu renungan untuk hari ini dan sharing dari saya dulur. Jadi semua pasti ada positif dan negatifnya. Tetapi anggaplah dan jadikanlah fasilitas BPJS Kesehatan ini menjadi sesuatu yang positif untuk kita dan keluarga agar selalu bisa memperoleh layanan kesehatan, apalagi di musim-musim seperti ini ada pandemi dan sebagainya, agar kita selalu mendapatkan perlindungan dari negara, dari pemerintah, dan juga layanan kesehatan yang optimal.
Jangan lupa yang belum subscribe, segera subscribe ke channel ini agar semakin bisa berkembang dan memberikan informasi kepada dulur-dulur semua di luar sana. Itu hari ini dulur. Matur nuwun.